Shalom semuanya, anak-anak MIS, anak kelas 4. Kita belajar tematik hari ini dari subtema 2, pembelajaran 1, halaman 39 dari buku tematiknya. Kalau di petik halaman 18. Oke, tentang kebersamaan dalam keberagaman. Ya, sudah dibuka bukunya, Nak. Tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung, menjelaskan proses terjadinya bunyi, menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi, juga pengamalan sikap. Nah, di sini ada cerita tentang kebersamaan dalam keberagaman. Kita di Indonesia ini memiliki keberagaman suku, keberagaman agama, bahkan adat istiadat, ya, sosial budaya. Nah, bagaimana supaya terjadi kebersamaan dalam keberagaman ini? Di sini perlu dipupuk rasa persatuan dan kesatuan. Misalnya di sekolah. Nah, lihat dulu sekolahnya ini. Ini ada agama Islam, mungkin ada agama lain lagi. Tetapi mereka bisa bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Begitu juga dengan di lingkungan kita, lingkungan rumah kita, ya. Berbagai suku, agama, ya, mungkin berbeda adat istiadatnya, tetapi bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan dengan cara mungkin ada kegiatan gotong royong, ya, kegiatan kerjasama di lingkungan perumahan kita. Oke, sekarang kita lihat dulu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, tidak henti-hentinya Miss kasih tahu kalau gagasan pokok itu adalah ide pokok atau ide utama dari cerita tersebut. Tentang apa cerita itu? Itulah gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung adalah penjelas-penjelas dari gagasan pokoknya. Sudah seminggu kita belajar tentang gagasan pokok, ya, Nak, dan gagasan pendukung. Tapi mungkin masih ada anak-anak MIS yang belum paham. Tapi sudah banyak yang paham, ya. Oke, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu gampang, ya, Nak. Tidak susah, ya. Kalau kamu sudah baca ceritanya, pasti kamu tahu tentang apa cerita paragraf 1. Itulah gagasan pokok. Setelah kamu dapat gagasan pokok, kamu lihat penjelasan-penjelasannya tentang gagasan pokok itu. Itulah kamu pilih menjadi gagasan pendukungnya. Ya, di sini ini ada paragraf 1. Nanti tugasmu ini, anak, suku bangsa di Indonesia. Kamu baca perlahan-lahan ini, ya, dengan seksama. Apa gagasan pokok dari paragraf 1 ini? Tentang apa dia? Ya, kamu pilih, ya, Nak. Itu gagasan pokok bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga di akhirnya ini. Di akhir paragraf ini. Nanti kamu pilih, ya. Lalu setelah kamu dapatkan gagasan pokok itu tentang apa cerita paragraf ini, lalu kamu cari gagasan pendukungnya, penjelas-penjelasnya, apa yang dijelaskan di sana. Itulah tulis nanti gagasan pendukung. Begitu juga dengan paragraf kedua. Ini paragraf kedua di Indonesia, mulai dari sini, ya, Nak, paragraf kedua. Kamu cari juga nanti, ya. Lalu ke paragraf 3. Ini paragraf 3, sejak zaman dahulu, ya. Lalu nanti setelah kamu cari itu paragraf demi paragraf, gagasan pokok dan gagasan pendukung, kamu tulis di sini, ya, sayang. Ini di halaman 44. Ya, ini sudah ada kolomnya, ya. Halaman 44, suku bangsa di Indonesia, gagasan pokok, gagasan pendukung. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang provinsi dan suku bangsa. Lihat, provinsi di Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Ya, ini kamu hafal, ya, Nak. Provinsi, nama-nama provinsi di Indonesia ada 34. Hafalkan nama-namanya ini, ya. Provinsi
dari nomor 1 Nagro Aceh Darussalam sampai ke provinsi nomor 44. Ini 34, maaf ya. Nomor 34 Papua. Nah, setiap provinsi ini terdiri dari beberapa suku bangsa. Kita lihat dulu Sumatera Utara, karena kita suku Batak ya. Di Sumatera Utara ini kamu harus tahu ya nak, suku-suku apa saja di sini. Suku Batak, Batak Karo, Simalungun, Fakfak, Angkola, Toba, ada suku Melayu, suku Nias, suku Mandailing ya, Batak Mandailing dan Maya-Maya. Ini harus kita tahu karena kita berasal dari Sumatera Utara. Ya. Oke. Ini kita harus hafalkan ya sayang. Nama-nama provinsi di Indonesia ada 34. Ya, nama-nama provinsinya saja, tidak usah ikut suku-sukunya. Terlalu banyak nanti ya. Oke, kemudian di sini ini tidak usah kita kerjakan ya nak, karena nanti nama teman kita kan di rumah belajarnya, kita tidak boleh ke rumah teman ya, tidak usah ya. Nanti ini kamu disuruh untuk mendata, sementara kalau disuruh mendata nanti kamu menjumpai teman yang lain. Nah, sekarang ini masih corona, tidak usah bermain dulu ke rumah teman ya, jadi tidak usah kita buat ini. Oke. Lalu di sini ada di halaman 47 menanamkan sikap toleransi. Menanamkan sikap toleransi itu kamu baca saja ya. Ini dibaca saja supaya kita tahu bagaimana sikap toleransi itu. Mengerti dengan keadaan orang lain, itu bertoleransi ya. Oke, sampai di situ dulu di pembelajaran 1 tematik. Lalu lihat buku Bupena Muna. Bukan Bupena, Kupetik. Ya, Kupetik. Halaman 18. Kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas atau kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Kalimat utama berisi gagasan utama atau gagasan pokok. Jadi kalimat utama itu berisi gagasan pokok. Adapun kalimat penjelas berisi gagasan penjelas. Itu tadi sudah menjelaskan ya nak. Gagasan pokok, supaya kamu tahu apa gagasan pokok dari sebuah cerita atau dari sebuah paragraf, kamu baca dengan cermat, lalu kamu pikirkan tentang apa cerita itu. Itulah gagasan pokok. Lalu kamu lihat penjelas-penjelasnya, apa penjelas di gagasan pokok itu. Nah, itulah gagasan penjelas ya sayang. Oke. Dari pembelajaran 1 di Kupetiknya, kita lihat dulu halaman 19. Nih halaman 19 ini nak. Di sini ada ayo berlatih. Ya, ayo berlatih. Soalnya hanya sampai di sini. Nih, ayo berlatih ya. Sampai halaman 20 ya. Halaman 19 sampai halaman 20 ya nak. Dikerjakan nih sampai alat-alat musiknya ini ya. Oke, itu saja tugas kita dari Kupetik ya. Tadi dari tematik 1, dari Kupetiknya juga ada 1. Oke, dikerjakan dengan semangat, jangan malas-malas belajar ya sayang. Salam sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.